Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan, apabila kita dicaci maki orang, terus kemudian dikatain dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata hewan yang tidak layak, kemudian orang tersebut kita pukul, apakah kita yang memukul itu melanggar hukum? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapi. Jadi antara berkata kotor atau menghina orang lain dengan kata-kata kotor, jorok, terus menyebutkan nama-nama hewan yang sekiranya yang dikatain tidak suka, itu juga melanggar hukum. Kemudian memukul juga melanggar hukum. Nah, sekarang apabila ada kita dikatain dengan kata-kata kotor, jorok yang menghina, kemudian kita pukul, seolah-olah yang memukul ini benar gitu kan, benar karena sudah dihina gitu. Nah, ternyata orang yang memukul ini juga melanggar hukum. Bahkan memukul itu bisa masuk kategori penganiayaan. Artinya orang yang dipukul bisa menuntut orang yang memukul jika ini penganiayaannya menimbulkan luka. Nah, dijelaskan di dalam KUHP di pasal 351 sampai 354 itu ada bentuk-bentuk penganiayaan. Kalau penganiayaan biasa itu minimal hukumannya adalah 2 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun 8 bulan. Artinya ada pidana lah seperti itu. Itu yang penganiayaan biasa. Nah, sampai penganiayaan yang berat, yang sampai menimbulkan luka-luka, sampai menimbulkan luka berat, sampai cacat, itu sampai bisa 12 tahun seperti itu. Nah, meskipun tadi kita sudah dihina, sudah dikatain dengan kata-kata kotor, kemudian kita memukul, bukan berarti memukul ini dibenarkan, karena memukul ini bisa masuk kategori dari penganiayaan. Maka ketika seseorang yang ada yang melanggar hukum, bukan berarti harus dibalas juga dengan pelanggaran hukum. Nah, kalau dalam kasus ini, misalkan kita dihina, dikatain kotor dengan kata-kata jorok, kita jangan melakukan pelanggaran hukum, tapi kita bisa melaporkan orang tersebut yang melakukan penghinaan kepada kita. Dia sudah kena pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah ada pidananya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya, tanggapannya, dimana ketika ada orang yang melakukan perbuatan pidana, contohnya itu penghinaan, kita tidak boleh dibalas dengan pelanggaran hukum juga, misalkan dengan memukul yang berakibat akan merugikan kita. Tapi kita bisa melaporkan pidana orang yang menghina tersebut kepada pihak yang berwajib, atau misalnya akan dilakukan secara kekeluargaan juga bisa. Yang penting yang dihina ini sudah mendapatkan solusinya. Tapi kalau misalnya memang harus melaporkan orang yang menghina, mengatain kita dengan kata-kata kotor, itu bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa pelanggaran hukum bukan berarti harus impas dengan dibalas dengan pelanggaran hukum lagi seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow TikTok ini, subscribe di SDJ Channel. Di situ banyak sekali permasalahan hukum yang mungkin bisa menjadi bahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.